إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwat sekalian, akhwat fillah, kali ini kita membahas hal yang sering menimpa kita, hal yang sering dialami oleh kaum muslimin ketika menghadapi Salatul Id atau Hari Raya Idul Fitri atau Al-Adha, kebetulan pas hari Jumat. Apa yang harus dilakukan? Apakah cukup untuk sholat Id saja tanpa sholat Jumat? Kalau tidak mengikuti sholat Id, apakah tetap wajib melakukan sholat Jumat? Kalau seandainya dia tidak melakukan sholat Id dan sholat Jumat, apakah dia wajib untuk melakukan sholat zuhur? Atau bagaimana? Ini kita akan bahas, sehingga hal itu akan menjadi ilmu kita ketika kita menghadapi bila ada Idul Fitri dan Idul Adha, kebetulan pas hari Jumat. Kita perhatikan hadis dari Zaid ibnu Arqam. Zaid ibnu Arqam adalah sahabat Nabi yang mulia, yang melaporkan orang yang mengatakan, orang munafik yang mengatakan la yukhrijanna minhumul ini la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Ya. Orang-orang yang mulia akan mengusir dari Madinah orang-orang yang terhina. Maksudnya adalah siapa? Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ini jelas ucapan Abdullah bin Salul, munafik. Akhirnya ucapan itu dilaporkan, disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah ibnu Salul mengatakan,
orang-orang yang mulia, yaitu pengikutnya Abdullah bin Salul, yaitu munafikun, akan mengusir dari Madinah orang-orang terhina, yaitu engkau dan para sahabat katanya. Itu siapa? Zaid ibnu Arqam. Dan beliaulah yang menegur al-goconya yang membunuh Husain ketika itu, mengulik-ngulik mulutnya. Ya, ketika dia dibunuh, dipenggal lehernya, kemudian kepala tersebut diserahkan kepada khalifah ketika itu. Ya, dicongkel-congkel mulutnya. Kata beliau, kata Zaid ibnu Arqam, sungguh kecil tindakan kalian. Bibirnya itu pernah menyentuh bibirnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah sering menciumnya. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada siapapun tentang Hasan dan Husain, huma rahainata, ya, dia adalah dua bunga semerbak wangiku. Ya. Jadi bunganya Rasulullah yang mengharumkan kehidupan Rasulullah, yang mengharumkan rumah tangga Rasulullah, yaitu Hasan Husain. Dialah yang menegurnya, yaitu siapa? Zaid ibnu Arqam. Ketika itu beliau sangat tua sekali. Akhirnya beliau meninggal wafat pada tahun 66 Hijriah. An Zaid ibnu Arqam, ya, radhiyallahu an qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد. Rasulullah SAW, ya, sallu ala nabi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id. Berarti di sini Rasulullah dikisahkan oleh Zaid ibnu Arqam ketika itu salat Id. Summa rakhasa fil Jum'ah, kemudian memberikan rukhsah ketika Id itu kebetulan hari Jum'ah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, man syaa ayyusalliya falyusalli. Barang siapa yang ingin sholat Jum'ah, hendaknya sholat Jum'ah. Kalau tidak, enggak apa-apa. Karena ketika perintah digantungkan kepada masyiah, yaitu apa? Siapa yang ingin, siapa yang menghendaki, maka jatuhnya perintah itu adalah al-ibahah. Itu, ya. Yaitu apa? Mubah. Artinya seorang ketika sholat Id, ya, sudah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kebetulan hari itu adalah hari Jum'ah, maka boleh tidak sholat Jum'ah dan boleh sholat Jum'ah, dan itu lebih afdal. Ya. Tetapi hadirin sekalian, secara umum, bagi siapa saja yang tidak menunaikan sholat Jum'ah, maka tetap sholat duhur. Ya. Bukan berarti enggak sholat Jum'ah, enggak sholat duhur, tetap sholat duhur. Berapa sholatnya? 4 rakaat karena duhur. Ya. Hadis ini memang dipersoalkan oleh para ulama. Hadis ini dikeluarkan oleh khamsah illa Tirmidzi. Kalau bersama Tirmidzi berarti sittah. Kalau sittah itu siapa saja? Bukhari di dalam sahihnya, Muslim di dalam sahihnya, Abu Dawud di dalam sunannya, Tirmidzi di dalam sunannya, Nasa'i di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya. Ini sita. Ya, berarti kalau sekarang khamsah mana? Kalau sita tadi, kalau khamsah? Kalau khamsah itu istilah Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Tirmidzi di dalam sunannya, dan Imam Nasa'i di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jadi itu khamsah. Berarti kalau rawahul khamsah, rawahu
Ahmad fi musnadihi, di dalam musnadnya. Rawahu Abu Dawud di dalam sunannya. Rawahu At-Tirmidzi di dalam sunannya. Rawahu An-Nasa'i di dalam sunannya. Ibnu Majah di dalam sunannya. Cuma di sini illa Tirmidzi berarti hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Itu maksudnya. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah itu memiliki satu kitab hadis namanya As-Sahihul ini Al-Jami'us Sahih. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Kenapa hadirin sekalian hadis ini diperdebatkan oleh para ulama? Karena di dalam sanadnya ada Iyas Ibnu Abi Ramlah. Dia ini dikatakan oleh para ulama majhul. Majhul itu tidak dikenal, imma tidak dikenal sebagai perawi hadis, imma tidak dikenal dia itu masyayikh-masyayikhnya. Ya. Dengan demikian, ini dikatakan oleh Imam Al-Hafidh di dalam takribnya seperti itu. Namun hadis ini dituturkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam siqahnya. Dan hadis ini juga memiliki syahid, di mana Abu Hurairah meriwayatkan hadis sepadan dengan hadis ini. Di mana Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan dari Rasulullah qala, qad istama'a fi yaumikum hadha idan. Telah kumpul di harimu sekarang ini dua id, yaitu Idul Fitri sama id hari Jum'ah, id mingguan, hari raya mingguan. Faman syaa ajza'ahu minal Jum'ah. Barang siapa yang ingin salat Idul Fitri saja cukup untuk tidak salat Jum'ah. Wa inna mujammi'un, tapi kami tetap salat Jum'ah. Dari sini ikhwas sekalian, barang siapa yang sudah salat Id, Idnya kebetulan hari Jum'ah, maka dia tidak perlu untuk salat Jum'ah, kecuali imam. Adapun imam dianjurkan tetap mengadakan salat Jum'ah. Dan minimal 3 jamaah. Kenapa? Barangkali ada orang yang tidak salat Id. Kemudian akhirnya apa? Yang tidak salat Id wajib salat Jum'ah. Atau ada yang ingin salat Jum'ah secara apa? Tatawwu'an sunnah. Oleh karena itu, gugur hanya kepada jamaah secara umum, tetapi imam tetap wajib mengadakan salat Jum'ah. Karena Rasulullah mengatakan, inna mujammi'un. Nah, ini ada yang menarik. Tolong diperhatikan supaya nggak salah paham. Di sini Atha ibn Abi Rabah mengatakan siapa yang sudah sholat Id gugur dari sholat Jum'ah dan sholat Duhur. Ya, paham tum? Sudah bisa ditangkap? Dari Atha ibn Abi Rabah menegaskan siapa yang sudah sholat Id maka gugur sholat Jum'ah dan juga sholat Duhur. Artinya nggak perlu sholat Jum'ah dan juga tidak perlu sholat Duhur. Siapa yang mengatakan tadi? Atha ibn Abi Rabah menukil dari Utsman ibn Affan, di mana beliau mengatakan istama'a yaumu jum'atin wa yaumu fitrin. Pernah bergabung antara Jum'ah dan Idul Fitri. Artinya Idul Fitri terjadi pada hari Jum'ah. Ala ahdi ibni Az-Zubair, yaitu Abdullah ibnu Zubair, ketika beliau menjadi khalifah. Faqala idani istama'a fi yaumin wahid. Sekarang ada dua id di dalam satu hari. Fajama'ahuma jami'an fasallahuma rak'ataini bukratan. Utsman ibnu Affan, Abdullah ibnu Zubair salat 2 rakaat id, falam yazid alaihima,
tidak menambahi daripada itu semuanya hatta shallal asra, sampai beliau salat asar. Begitu juga beliau menukil dari Utsman. Tetapi begini pertanyaannya. Kata Atha ibn Abi Rabah, pernah terjadi Idul Fitri itu kebetulan hari Jumat. Kami sholat bersama Abdullah ibn Zubair, sholat Id, paham? Kemudian kita tidak menemukan beliau sholat Jumat. Akhirnya kami sholat Jumat sendirian. Pertanyaannya, apakah Abdullah ibn Zubair tidak sholat Jumat? Atau mungkin beliau itu sholat duhur di rumah? Oleh karena itu, hadis ini masih debatable, masih diperdebatkan. Oleh karena itu, pendapat ini ya ingin kita tegaskan. Pendapat yang mengatakan siapa yang sudah sholat Id, kebetulan Id itu hari Jum'ah, gugur sholat Jum'ah dan duhur adalah pendapat yang lemah. Paham? Pendapat yang apa? Ghairu sahih, pendapat yang lemah. Karena apa? Bisa saja Abdullah ibn Zubair sholat, tapi di rumah, tidak di masjid, sholat duhur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, sekarang kita akan jelaskan sesuai dengan pendapat para ulama. Ya. Jadi di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Satu, ya, kalau seandainya sekarang ada Idul Fitri kebetulan hari Jum'ah dan seorang tersebut telah sholat Id, maka gugur apa? Sholat Jum'ah. Tetapi tetap sholat duhur. Berapa? 4 rakaat. Sudah bisa ditangkap? Adapun yang menggugurkan sholat Jum'ah dan duhur, pendapat ini adalah pendapat apa? Lemah. Yaitu pendapat Atha ibn Abi Rabah yang mengambil dari pelaksanaan Abdullah ibn Zubair yang tadi belum terang banget. Kenapa? Bisa saja Abdullah ibn Zubair sholat duhurnya di rumah. Dia hanya mengatakan, Abdullah ibn Zubair kita tidak temukan sholat bersama kami di masjid. Akhirnya kami sholat Jum'ah sendirian. Jadi tidak menutupi kemungkinan beliau sholat di rumah. Ini dengan demikian pendapat yang pertama, barang siapa yang menemui Idul Fitri kebetulan pas hari Jum'ah dan dia sudah sholat Idul Fitri, maka gugur sholat Jum'ah. Tetapi tetap melaksanakan sholat duhur. Kenapa digugurkan ikhwas sekalian? Kenapa orang tersebut digugurkan untuk tidak sholat Jum'ah? Karena satu, antara sholat Jum'ah dengan Idul Fitri hampir mirip. Ada sholatnya 2 rakaat, ada khutbahnya. Cuma kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat, kalau Id, sholat dulu baru khutbah. Kenapa? Karena mendengarkannya khutbah pada Jum'ah itu wajib, mendengarnya khutbah pada waktu Id itu sunnah. Itu. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang setelah khutbah hendak mau pulang silakan, barang siapa yang duduk mendengarkan khutbah itu lebih afdal. Tapi kalau Jum'ah wajib. Makanya dibentengi dengan sholat. Khutbah dulu baru sholat. Nggak mungkin ada orang pulang. Tapi kalau Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Artinya apa? Setelah sholat, ada potensi untuk pulang, untuk tidak pulang. Karena hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah Id. Sementara Jumat, wajib. Terus kemudian, kenapa digugurkan sholat Jum'ah? Karena demi kepentingan sosialisasi, silaturahmi, dan bersenang-senang hari raya. Dengan demikian, kesibukan ibadah itu diberingan. Makanya di sini bahasanya, rakhasa, diberikan rukhsah.
agar orang-orang di dalam menikmati hari raya itu maksimal. Itu. Karena hari raya itu tujuannya apa? Untuk apa? Bergembira, bersenang-senang. Di dalam rangka untuk merayakan hari raya tersebut supaya maksimal, syiar tersebut supaya tampak banget, maka digugurkan salah satunya. Kalau sudah sholat id, tidak perlu sholat Jum'ah. Tapi kalau tidak sholat id, harus sholat Jum'ah. Namun imam meskipun sudah sholat id, tetap harus mengadakan sholat Jum'ah. Kenapa? Di dalam rangka untuk menjaga syiar sholat Jum'ah. Dan barangkali ada orang yang tidak ikut sholat id, tetap ikut sholat Jum'ah, atau ingin dua-duanya juga masih tetap ada sholatnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sholat Jumat ketika kebetulan pada waktu hari raya, Idul Fitri atau Adha, itu gugur hanya untuk orang-orang pedalaman, orang-orang pedesaan. Karena dulu gini, Pak. Dulu orang-orang pedalaman, orang-orang perkampungan dulu itu tetap ikut sholat id bersama Rasulullah. Ada kan gitu. Ikut bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena apa? Karena pelaksanaan sholat id itu satu. Nah, kenapa digugurkan? Karena bolak-balik ya. Coba bayangkan kalau rumahnya itu jalan kaki. Ya, di pinggiran Madinah yang sampai mungkin 5 kilo, 7 kilo jalan kaki. Naik turun gunung gurun pasir. Ini bolak-baliknya adalah masyaqqah, kesulitan. Sementara di dalam prinsip syariat, al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Maka orang-orang pedalaman pedesaan yang sudah ikut sholat id digugurkan untuk tidak ikut Jumat kembali lagi karena repot. Oh ya, umpamanya taruhlah selesai sholat id jam 9 pulang, balik Jumat lagi udah repot. Makanya digugurkan untuk sholat Jum'ah. Bagi siapa? Bagi mereka yang tinggal di pelosok. Diawali di pinggiran kota. Adapun orang-orang yang tinggal di dekat tempat sholat. Orang-orang yang tinggal di perkotaan tetap sholat Jum'ah. Paham pendapat yang kedua? Jadi pendapat yang kedua, sholat Jum'ah itu hanya digugurkan bagi orang-orang yang sudah sholat id, sementara tempatnya itu di pinggiran kota, di pelosok, di perkampungan. Adapun orang-orang yang tinggal dekat masjid, orang-orang yang tinggal di perkotaan, tetap dianjurkan ketika sudah sholat id, tetap sholat apa? Jum'ah. Nah, pendapat yang ketiga, ini pendapat yang mengatakan bahwa tetap keduanya diwajibkan untuk atau dianjurkan untuk sholat. Sholat id itu beda, hukumnya sunnah. Sholat Jum'ah hukumnya wajib. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Ibnu Hazm, dan yang lainnya. Dan ini konsisten. Kalau Imam Syafi'i berpendapat gugur, repot Pak. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan minimal jumlah jamaah Jumat berapa? 40. Kalau sekarang semuanya sudah sholat, imam menegakkan sholat jamaahnya cuma 3, nggak sah. Jamaahnya cuma 12, nggak sah. Harus 40. Makanya ini konsistensi daripada ulama. Imam Syafi'i menjaga itu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, orang yang sudah sholat id tetap wajib sholat apa? Jum'ah. Kenapa? Karena masing-masing perintah, sementara hadis-hadis yang kaitannya tentang pengukuran sholat Jum'ah tadi bermasalah. Sementara perintah Allah untuk kita sholat Jum'ah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Perintah. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Dari 3 pendapat ini, wallahu a'lam bishawab.
Pendapat yang rajih yang kuat adalah pendapat yang mengatakan di dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini meskipun ada kelemahannya tetapi bersama tawabi dan syawahidnya hadis ini menjadi kuat, hadis ini menjadi hasan. Akhirnya pendapat yang sahih yang rajih adalah orang yang sudah sholat Id digugurkan dari sholat Jum'ah meskipun dia tetap sholat zuhur. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa siapa yang sudah sholat Id dan Id itu kebetulan hari Jum'ah, gugur sholat Jum'ah dan gugur sholat duhur, pendapat ini adalah pendapat lemah. Yang rajih, yang kuat, yang sahih berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah orang yang sudah sholat Id, baik Idul Fitri atau Adha, gugur dari sholat Jum'ah saja. Adapun duhur, wajib dilaksanakan. Ini tentang masalah penjelasan hadis yang ada di Bulughul Maram. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka tanya jawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita sudah sholat Idul Fitri, terus enggak diperbolehkan tidak sholat Jumat, di mana masjid itu juga memperlakukan hal yang sama, tidak melaksanakan sholat Jumat. Artinya kita sholat zuhurnya jamaah di masjid ya Ustaz, bukan di rumah. Artinya ada azan juga untuk panggilan sholatnya. Naam. Demikian Ustaz. Naam. Baik. Ya, terima kasih Abu Hildan atas pertanyaannya dan kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz. Tolong diperhatikan sekali lagi supaya tidak salah dengar, salah paham, salah kesimpulan. Jadi siapa yang sudah sholat Id, baik Al-Fitri maupun Adha, dan kebetulan hari raya itu Jum'ah, maka barang siapa yang sudah sholat Id, gugur untuk tidak perlu melakukan sholat Jum'ah. Adapun imam tetap diwajibkan mengadakan sholat Jum'ah di masjid. Berarti masjidnya ada Jum'ah. Ya. Nah ini tadi pertanyaan gimana kalau masjidnya tidak dilaksanakan sholat Jum'ah. Maka dosa. Karena ini termasuk fardu kifayah. Dan ini merupakan satu kesalahan. Bagaimana Anda bisa melakukan sholat jamaah duhur, tidak bisa melakukan sholat jamaah Jum'ah. Harusnya yang ditegakkan apa? Jum'ahnya. Terus bagaimana dengan kondisi sholat duhur kita yang sudah sholat Id tidak mengikuti Jum'ah? Sholat di mana saja, termasuk di rumah. Karena ini rukhsah. Tolong dicamkan. Ini adalah rukhsah. Allah gugurkan, Rasulullah gugurkan dari sholat Jum'ah dan sekaligus jamaah. Seperti orang sakit yang digugurkan untuk tidak datang ke masjid. Musafir yang digugurkan dari Jum'ah dan jamaah. Makanya orang-orang musafir itu tidak wajib sholat Jum'ah dan juga jamaah. Seperti perempuan. Tidak wajib sholat Jum'ah dan juga jamaah. Meskipun andaikan di antara mereka ikut Jum'ah, sah tidak? Sah. Jamaah boleh enggak? Boleh. Cuman di sini wajib enggak? Itu loh. Paham tuh? Oke. Lagi silakan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Arlin di Pulau Jawa. Ustaz. Abu Arlin ya, di Pulau Jawa. Silakan. Ya, mau bertanya, Ustaz, bagaimana ketika kita itu berprofesi sebagai pelaut gitu ya? Ya, pelaut tentu biasanya untuk Jumat ataupun sholat Id itu selalu susah untuk sandar gitu ya. Dan di lain sisi, muslim-muslim di kapal situ sedikit. Dan kadang kami saling tunjuk-menunjuk gitu siapa yang menjadi imam dan siapa yang menjadi khotib lah ya bahasanya. Khotib ya.
jadi khatibnya lah seperti itu. Nah, bagaimana nasihat dari Ustadz untuk kami agar kita tetap bisa menjalankan sesuai dengan syariat dan tidak melanggar kaidah-kaidah Islam terkait dengan sholat kita atau sholat Jumat di kapal ya. Baik, terima kasih Bu Arlen atas pertanyaannya, cukup Bu ya. Bagi orang yang sekarang statusnya musafir permanen, diberikan rukhsah untuk tetap jamak. Ya, contoh, ada orang yang memang mengantar barang ekspedisi Surabaya-Jakarta. Ketika dia dalam kondisi safar, boleh jamak qasar. Umpamanya sedang istirahat di Semarang, dia melakukan sholat jamak qasar, boleh. Meskipun itu profesinya, termasuk juga ini, nahkoda. Ya. Selagi safarnya itu memenuhi syarat secara urfan wa syar'an, secara uruf dan syariat, maka dibolehkan dia itu jamak dan qasar. Alias dia itu termasuk kategori safar secara hakiki, secara syar'i atau tidak. Tapi perlu diketahui bahwa safar itu hanya memberikan rukhsah qasar aslinya. Adapun jamak itu memberi ini rukhsah dari kesibukan. Artinya orang itu bisa saja jamak tanpa dia itu sebagai seorang musafir. Contoh, wanita yang sedang istihadah, pendarahan, tetapi bukan haid, bukan nifas. Dia dibolehkan jamak. Paham tuh? Atau ada orang yang sedang operasi. Kalau sekarang dia itu sholat, umpamanya tepat pada waktunya kesulitan, maka dibolehkan jamak. Ya, operasi besar. Baik yang dioperasi maupun yang mengoperasi dokter. Contoh aja, dokter mulai operasi jam 11. Operasi besar, jam 11. Potensi sholat duhurnya ini lewat atau tidak? Rata-rata operasi besar berapa jam? 8 jam. Masa baru dibelek terus ditinggal sholat? Ya, maaf ya, loh, mati. Ya, disobek sedikit, mas maaf, anak sholat dulu, mati pasiennya. Apa yang dilakukan seorang dokter ini dijamak? Zuhur dengan asar, karena ini di akhir namanya jamak takhir, kalau di awal namanya takdim. Gitu. Dengan demikian bisa kita simpulkan ada safar, ada qasar. Tidak ada safar, tidak ada qasar. Tetapi kalau jamak kaitannya dengan apa? Masyghul, yaitu kesibukan. Tetapi bisa saja orang dalam keadaan safar itu mengambil jamak dan qasar. Kenapa? Karena nanti repot. Contoh, ada salah satu karyawan muslim diutus oleh salah satu perusahaannya untuk mungkin pelatihan ke negara asal perusahaannya, Belgia, Eropa, Jepang, dan yang lainnya. Sementara di sana sulit untuk mendapatkan sholat jamaah. Maka dalam konteks seperti ini apa? Diqasar dan dijamak. Apalagi untuk sholat nantinya lagi itu kadang-kadang tidak menemukan waktu. Makanya zuhur dijamak takdim, mumpung-mumpung istirahat makan siang. Karena nanti asar sulit untuk cari waktu. Makanya sekalian dijamak, zuhur, asar. Karena ini sekalian juga musafir, jamak qasar. Qasar karena safarnya, jamak karena nanti repotnya. Begitu juga maghrib isya. Biasanya istirahat, makan sore dan yang lainnya sebelum ada pelatihan dan yang lainnya. Sekalian habis makan malam, dia melakukan jamak sekaligus qasar. Berarti apa? Maghrib 3, isya 2 dan seterusnya. Begitu ya. Allahu a'lam. Dan ini juga kaitannya dengan nahkoda, ya, mengendalikan kapal yang pastinya itu perjalanan-perjalanan yang sifatnya jaraknya itu jarak safar, maka dibolehkan qasar, dan karena kesibukan juga ada maka sekaligus juga dibolehkan jamak. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat melalui chat WA dari pendengar kita Ustaz di Sulawesi Tengah. Beliau bertanya Ustaz, ada satu tempat yang ketika sholat Jumat perempuan ikut bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Silakan Ustaz.
kaum wanita dan termasuk juga mungkin musafir dan yang lainnya yang tidak termasuk orang-orang wajib Jumat. Seandainya dia ikut Jumat sah. Dan dia tidak dianjurkan sholat duhur karena ada sebagian pendapat ganjil yang mengatakan orang-orang yang tidak wajib Jum'ah kemudian memaksa ikut Jum'ah maka dia tetap sholat duhur. Dan ini pendapat yang ganjil, pendapat yang aneh. Kenapa? Karena sholat ini tidak bisa disolatin dua-duanya. Ya. Orang yang sudah Jum'ah tidak perlu duhur. Dan orang yang sudah duhur itu pasti mengganti karena tidak Jum'ah. Makanya ini saling mengganti badal. Makanya orang-orang yang sekarang ini tidak mengikuti Jum'ah, maka diganti dengan apa? Zuhur. Contoh tadi. Atau ada orang yang sekarang ini datang ke masjid, menemui imam sudah dalam keadaan tahiyatul masjid. Apa yang dia harus lakukan? Jadi sholat Jum'ah, masuk-masuk masjid, menemui imam dalam keadaan tahiyat terakhir, udah mau salam. Apa yang harus dia lakukan? Ikut, masuk, kemudian sholat apa? Sholat duhur. Karena dia tidak menemukan Jum'ah. Kenapa? Karena orang itu bisa dikatakan menemukan sholatul Jum'ah, minimal menemukan sholat 1 rakaat bersama imam. Dan orang itu dikatakan menemukan 1 rakaat kapan? Minimal bisa ruku bersama imam. Karena Ibrahim An-Nakhai mengatakan, man adrakar ruku'a ma'al imam faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan ruku bersama imam, maka dia telah menemukan sholat. Berarti siapa aja yang masuk ke masjid sholat Jum'ah, menemukan imam dalam keadaan tahiyatul masjid, maka tahiyat akhir, dia dinyatakan tidak menemukan sholat Jum'ah dan pada akhirnya apa? Ganti dengan sholat duhur. Tapi kalau dia masuk masjid, menemukan imam masih rakaat terakhir, baca surat Al-Fatihah umpamanya, atau surat setelah Fatihah, atau menemukan bisa ngejar ruku sebelum imam itu bangkit, maka orang ini dinyatakan menemukan 1 rakaat dan pada akhirnya tinggal nambah berapa? 1 rakaat karena dia dinyatakan menemukan sholat Jumat. Paham tum? Oke. Ada lagi? Allah barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan mulai chat Ustaz dari pendengar kita di Sambas, Kalimantan Barat Ustaz. Dengan Muhammad Ridho, beliau bertanya Ustaz, sahkah khutbah Jumat pada khutbah pertama hanya membaca rukun khutbah, duduk, dan khutbah kedua tidak membaca alhamdulillah, syahadat, wasiat taqwa Ustaz? Silakan Ustaz. Hadirin sekalian, ini ada khilafiyah di antara para ulama. Ya, kalau jumhurul ulama, khutbah itu harus mengandung minimal memuji Allah, kemudian salawat, kemudian syahadat. Karena di sana ada beberapa hadis Rasulullah SAW, ya di dalam khutbah itu tidak membaca salawat, maka terputus. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, hendaknya seorang khatib ketika khutbah pertama dan khutbah kedua menyebutkan apa? Pujian kepada Allah, hamdalah, kemudian syahadat, kemudian salawat. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, khutbah Jumat itu adalah nasihat, macam seperti nasihat yang lainnya. Maka menyebutkan salawat dan syahadat itu hanya sunnah. Berarti apa? Sah hukumnya. Oleh karena itu, apakah khutbah orang yang tidak menyebutkan itu batal? Tidak, cuma tidak sempurna gitu aja. Itu yang benar. Ya. Artinya sebaiknya seorang khatib itu ketika khutbah melengkapi khutbahnya dan tidak ada khutbah yang paling terbaik melainkan khutbah hajah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW itu lebih selamat, itu lebih sempurna, itu mencakup seluruhnya insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung daripada hadis tentang
bagaimana pelaksanaan sholat Jum'ah bila itu kebetulan bersamaan dengan sholat Id. Kesimpulannya, barang siapa yang menemui Idul Fitri atau Adha bersamaan kebetulan hari Jum'ah, maka barang siapa yang sudah sholat Id tidak perlu sholat Jum'ah. Meskipun begitu, dia tetap harus sholat duhur. Dan bagi imam, tetap dianjurkan untuk mengadakan sholat Jum'ah. Kenapa? Untuk mengantisipasi satu, barangkali ada yang tidak ikut sholat Id tadi, sehingga masih ada kesempatan untuk sholat Jum'ah. Atau ada orang yang ingin mengambil fadilah, tetap ikut sholat Jum'ah, sehingga kedua-duanya masih tertampung. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lewat hadis Zaid bin Arqam ini bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah azim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.